pendengar, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kita hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Setiap hari, dari hari Senin sampai Minggu, kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Lalu pada malam harinya, setiap hari Senin sampai Jumat, kita ada menara doa. Menara doa ini dilakukan selama 1 jam dari jam 6 sore sampai jam 7 malam. Namun khusus di hari Rabu, menara doa dilakukan dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengundang kita semua untuk naik di doa pagi dan juga menara doa di rumah kita masing-masing, bersepakat berdoa bagi kegerakan pelayanan kabar baik, untuk sekolah kabar baik, dan juga untuk bangsa kita, Indonesia. Lalu di hari Sabtu, setiap Sabtu kedua jam 8 pagi ada modul 2 WB Ibu. Bagi ibu-ibu yang sudah mengikuti modul 1 Wanita Bijak, dapat mengikuti modul 2 Wanita Bijak Ibu di hari Sabtu kedua jam 8 pagi di Ruko Blok G nomor 7A. Lalu pada sore harinya, setiap hari Sabtu ada ibadah khusus anak-anak, yaitu ibadah Sabtu Ceria dilakukan secara hybrid, on-site dan juga online melalui tayangan YouTube GBI Kabar Baik. Ibadah Sabtu Ceria ini dilakukan jam 4 sore. Lalu pada malam harinya, setiap hari Sabtu kita ada ibadah doa malam. Ibadah doa malam ini juga dilakukan secara hybrid, on-site di Ruko Blok G nomor 7A dan juga melalui tayangan Zoom Meeting. Ibadah doa malam ini dilakukan dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Dan pada hari Minggu kita akan kembali bersama-sama untuk mengikuti ibadah raya. Ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama, ibadah family community, dilakukan jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Lalu ibadah raya kedua, ibadah youth community, dilakukan dari jam 11 siang sampai jam 12 siang. Dan ibadah raya ketiga, yaitu ibadah junior community dari jam setengah 4 sore sampai jam setengah 5 sore. Lalu juga untuk Kompas Bapak akan diadakan setiap hari Minggu kedua jam 1 sampai jam 3 sore di Rumah C1 nomor 4. Setelah ini, setelah ibadah, kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan untuk persepuluhan, persembahan umum, ucapan syukur, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya kita hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Di dalam Tuhan kita dahsyat, luar biasa Bapak Ibu. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan, tibakan kami di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur kami punya kesempatan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau meninggikan nama Tuhan. Biar Tuhan disukakan melalui sorak-sorai, melalui pujian penyembahan yang kami berikan untuk Tuhan, untuk Raja di atas segala Raja. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan penuh sorak-sorai, maka ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Biar kuasa Allah nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memulihkan setiap kami, melawat setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Boleh salam kanan kiri Bapak Ibu, katakan shalom, selamat datang. Shalom, selamat datang. Kita mau muji Tuhan, kita mau katakan bangkitlah gereja Tuhan sekarang. Amin Bapak Ibu. Kita mau bangkit dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bangkit
kuasa Roh Kudus. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah kita berikan, amin. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari bangkit gereja Tuhan. Gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Dengan iman kita mau katakan, Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizat telah dinyatakan. kuasa mujizatnya pun dinyalakan. Mari kibarkan panji. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Hai umat pemenang, Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan. mari sama-sama katakan bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari kita maju dalam kuasa Roh Kudus, amin Bapak Ibu. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kita mau katakan dengan penuh iman. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, Kuasa dosa telah dipatahkan. kuasa mujizatnya pun dinyalakan. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Hai umat pemenang, Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan. pengurapan Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. mari kibarkan panjinya. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, Mari maju berperang. berperang. Hai umat pemenang, Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu boleh kalau dikatakan maju berperang, hai umat pemenang, dicolek kanan kirinya supaya tahu kanan kirinya bahwa kita semua adalah umat pemenang. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi maju berperang, hai kamu umat pemenang. Jadi kita mau katakan pengurapannya telah dicurahkan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya. Mari kibarkan panjinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Hai umat pemenang, Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan. maju berperang. Maju berperang. Hai umat pemenang, Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan. maju berperang. Maju berperang. Hai umat pemenang, Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagi-Mu Tuhan. boleh sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Kita mau katakan biar roh kita menyala-nyala buat Tuhan, amin. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, Giatlah dan jangan lalai. dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu
buat panggilan yang Tuhan berikan. Pada tujuan panggilan surgawi, biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena ada gerakannya ya Bapak Ibu ya. Boleh sama-sama kita joget bareng buat Tuhan. Biar roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Katakan biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan Biarlah rohmu. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, roh kami semakin menyala-nyala di dalam-Mu Tuhan. Dan kami semakin Tuhan menetapkan hati kami untuk percaya sama Tuhan. Kami semakin Tuhan memberikan diri kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lebih lagi katakan pujian ini. Yes Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kami izinkan Kau Tuhan yang bekerja. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang mendengar kami. Kau mendengar seruan doa kami. Dan Engkau Tuhan, Kau Tuhan yang bekerja. Kau Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu. Kau Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang perkasa dan hebat. Haleluya, kami tetapkan hati kami untuk terus selalu percaya Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja. Kau menyatakan kehebatan-Mu Tuhan. Kau menyatakan kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, Kau mendengar setiap seruan kami. Kau Tuhan yang menjawab doa kami. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sambil bangkit berdiri, sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biar pujian ini menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Betapa kami percaya Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.
Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu-Mu yang terbaik yang Kau berikan atas kehidupan kami. Dan hari inilah waktu-Mu Tuhan untuk berbicara melalui firman-Mu. Biar firman Tuhan yang akan mengajar dan mengubah setiap keadaan hidup kami. Kuasai seluruh ruangan pikiran, hati dan jiwa hanya tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan, sumber dari segalanya. Setiap kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk saudara semuanya. Kalau boleh mic-nya naikin lagi deh, terlalu kecil. Selamat pagi, shalom. Apa kabar? Panjang juga ya. Udah gini aja deh, mana ngomong gini tangannya semuanya, tangannya semua gini ya. Coba tempelin kiri kanan, lihat wajah yang ngomong gini, I love you muah gitu. Iya, oke. Iya, terima kasih buat undangan sudah diberikan. Nama saya Jason Irwan, saya sahabat baik dari Pak Irwan di belakang sana, itu teman SMP saya. Dan hari ini 2 kali ya Wan ya kesini ya. Bapak Ibu masih ingat nggak? Lupa ya? Masih ingat, puji Tuhan. Sebelum saya khotbah, yuk kita nyanyi dulu ya, biar nggak tegang suasananya. Kita nyanyikan sebuah pujian, lagu ini saya tulis di tahun 2018. Dan saya percaya bahwa semua orang pasti pernah melewati namanya musim yang baik, namun juga terkadang musim yang buruk. Orang pernah mengalami sukacita, orang juga pernah mengalami namanya duka cita. Namun percaya dalam segala musim, Tuhan selalu menolong dan menjaga hidup kita. Amin. Yuk, kunci G. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Siapa yang siap diberkati Tuhan, kau boleh angkat tanganmu dan katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Semua karena kebaikannya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percayalah, Tuhan tolong kita. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku.
hidupku. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, hari ini saya akan khotbah tentang kata kasih. Katakan kasih. Pemusik boleh duduk, nggak apa-apa. Mau duduk atau mau di sini aja? Nggak apa-apa, ya udah temenin saya ya. Saudara, banyak orang itu cuman ngerti kata kasih, tapi untuk melakukannya gampang atau sulit? Sulit. Setuju ya? Siapa sini yang datang dengan pasangan yang bersebelahan? Angkat tangan. Pas bersebelahan. Itu aja deh. Namanya Bu siapa? Melda. Elda. Udah nikah berapa lama? 11 tahun. Yang ngejar duluan siapa nih? Ibu atau bapak nih? Oh, istri ya. Bapak langsung istri ngejar-ngejar saya. Cocok, jujur. Bu Elda, kenapa ibu ngejar-ngejar dia? Apa alasan ibu memilih laki-laki ini menjadi suami ibu? Apa alasannya? Nyaman. Nyamannya kenapa, Bu? Tuhan Yesus. Dia seperti Tuhan, selalu ada waktu saat dibutuhkan ya. Apa karena dia ganteng gak, Bu? Sabar gak, Bu? Kalau lama mikir berarti gak sabar, Bu, harusnya ya. Pertanyaan saya, kalau suami ibu udah gak bikin ibu nyaman lagi, gak baik lagi, enggak sabar lagi, enggak sesuai dengan harapan Bu Elda, ibu masih cinta gak? Jawabannya cepet loh, masih. Emang kayaknya dia ngejar bapak kayaknya nih ya. Bagus jawabannya. Saudara, banyak orang gampang ngomong I love you, betul gak? Tapi berapa banyak orang gak bertahan juga, saudara. Karena gini, banyak orang juga ke gereja ngomongnya I love you Lord, I love you Jesus. Cuman ngomong jago di panggung. Tapi di luar sana kelakuannya beda total. Setuju gak nih? Setuju gak? Ya, ini ada cerita tentang kasih nih ya. Kan orang dengar kata kasih dari lagu-lagu cinta, sinetron cinta, ikatan cinta yang waktu itu heboh, drakor-drakor film Korea tentang cinta. Wah, pokoknya kalau nonton film-film percintaan pada senang kan ibu-ibu semuanya ya. Kenapa? Banyak ibu-ibu tuh galau sebenarnya. Berharap suaminya kayak pemain drama Korea. Sebenarnya jauh rasanya. Saudara, ada cerita ini tentang pembantu di rumah. Makanya saya bilang melakukan kasih itu sulit ya. Satu kali saya punya mbak saya orang Kupang. Lalu di depan rumah saya, kan depan rumah saya itu ada rumah lagi dibangun. Ada tukang-tukang dong ya. Namanya tukang kan badannya pasti bagus dong, keker. Kata menurut mbak saya tuh hitam manis kata juga. Kalau buat saya kalau dekat sih kayak bau matahari ya. Kalau buat dia tuh kayak ayam panggang kali, saya juga nggak tahu. Dan jatuh cinta mereka berdua. Waduh, tiba-tiba lagi pacaran dia ngomong gini, "Kau Jason, boleh nggak saya pinjam duit?" "Buat apa?" saya bilang. "Saya mau bonding kok." Loh, orang Kupang kan rambutnya keriting-keriting gitu kan. Kamu nih ngaco loh, rambut bagus-bagus kayak Beyonce, orang-orang rambutnya dikeriting-keriting, pakai curly-curly, pakai babyliss, kamu kok dikerit, mau dilurusin. "Pacar saya nggak suka rambut keriting kok Jason." "Emang kenapa sama rambut keriting?" "Katanya kayak nyiblorong." Kurang ajar saya bilang. Karena dia punya sejarah nggak pernah pinjam duit, akhirnya saya kasih pinjam duit 250.000 sesuai dengan permintaan dia. Entah kesalahan bencong mana saya nggak tahu. Tiba-tiba dia pulang bawa mujizat, saudara. Rambut keriting jadi lurus, saudara. Dia bilang apa? "Aku tambah cantik nggak kok?" Dalam hati saya, "Elu nggak berubah sama sekali." Dah. Setelah beberapa bulan kemudian, mungkin karena salonnya kurang bagus ya. Coba yang pernah dibonding siapa rambutnya? Smoothing ya. Berapa lama? Itu berarti bagus salonnya. Ini cuma 3-4 bulan. Kembali keriting. Tiba-tiba satu malam dia nangis waktu saya mau ke toilet, dia nangis di kamarnya. Kan saya lewat kamar mandi, liatin kamar dia. Saya dengar dengan jelas, lagi telepon loh. "Kamu jahat." Kenapa nih? Udahlah, saya pikir lagi berantem nih. Besok paginya saya mau buru-buru mau pergi, dia lagi cuci piring. Saya lihat matanya bengkak. Saya ngomong dong, "Mbak, kamu kenapa mata kamu bengkak?" "Gak apa-apa kok." "Habis nangis ya? Berantem sama pacar ya?" "Enggak." "Kenapa? Ngaku aja." Langsung curhat. "Dia selingkuh kok." Loh, bagus saya bilang, kalau lu punya pacar, udah selingkuh dari pacaran sebelum berumah tangga, bagus. Kok gak ngerti. Mau makan inget dia. Mau cuci piring lo kok inget dia kok. Duh, lebaynya dalam hati saya.
Ya udahlah, laki-laki banyak di luar sana. Kamu layak dapat kebahagiaan dari laki-laki yang sayang sama kamu. Pokoknya gini kok, aku mau kejar dia balik. Ih ngaco nih, saya bilang. Saya mau pinjam duit lagi. Mau buat apa? Saya mau bonding rambut saya lagi kok. Saya mau mempercantik diri saya kok, kata juga. Emang kalau saya pikir-pikir, maaf ibu-ibu ya, perempuan itu kalau ngejar cowok lebih gila dibanding laki-laki, saya pikir-pikir. Saya bilang, gak ada duitnya, saya bilang. Kamu aja kemarin belum bayar uang hutang kamu. Saudara tahu demi cintanya sama laki-laki ini, malamnya dia pikir saya nggak tahu kali. Dia keramas itu rambutnya sama sampo Emeron dia, lalu dikeringkan, lalu diambil kertas nasi, ditutup dengan lakban kiri kanan, dia pasang setrikaan saudara. Lalu digosok, dia pikir lurus, ternyata keriting ke pohon beringin saudara. Saya mau bilang saudara, kasih manusia itu terbatas, tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Bersyukurlah hari ini kabar baik saudara ya, bahwa kita memiliki Tuhan yang kasih tidak pernah terbatas untuk mengasihi dan menerima kita apa adanya, amin. Nah tema khotbah saya tadi apalah? Tadi kasih. Apa sih itu kasih? Buat saya simple. Kasih itu yuk kita buka sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20 ya, buka handphone suci semuanya. Layar suci bisa bantu 1 Yohanes 4 ayat 20. Sudah ketemu? Sudah ya, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan inilah kunci dari kasih. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan kata lain, kasih adalah keputusan untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kenapa? Kalau kita melakukan untuk manusia, pasti kecewa Bapak Ibu. Setuju nggak? Setuju nggak sama saya? Saya mau tanya sama teman-teman musik sebelah sini. Saudara capek nggak kadang-kadang? Capek kan? Pernah bosan nggak pelayanan? Kenapa? Oh nggak pernah bosan kamu ya? Luar biasa. Memang jemaat di sini militan saudara. Oh haleluya. Saudara banyak orang gini. Kenapa masih mau pelayanan ke gereja? Kamu gak dikasih PK loh. Ya kok, saya dengan seperti ini saya membalas kasih Tuhan. Itu namanya melakukan untuk Tuhan saudara. Walaupun capek, bosan, mungkin gak ada bayaran. Mungkin punya suami mulutnya rombeng, kalian kasar, kadang-kadang pelit, tetap dicintai. Itu juga mengasihi Tuhan saudara. Karena engkau lakukan untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu lakukan untuk Tuhan, semuanya akan menjadi lebih mudah. Nah, saya khotbah cepat karena waktunya cuma 40 menit. Kita akan belajar mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena kan firman Tuhan bilang tadi, bagaimana mungkin engkau mengasihi Allah, orang yang dilihat aja tidak bisa engkau kasih, ngerti gak? Jadi kita akan belajar mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang-orang yang kita lihat setiap hari. Kalau kita bicara orang yang kita lihat, pasti orang terdekat. Siapakah sosok pertama yang wajib kita kasihi? Pasangan yang berikutnya. Anak yang berikutnya, orang tua, bukan orang utan, orang tua saudara. Saudara mengasihi orang tua itu bukan keputusan kita, tapi perintah Tuhan ya. Jadi keputusan kita adalah ikuti perintah Tuhan. Saudara mengasihi orang tua dalam firman Tuhan Efesus 6 ayat 1-3 berkata, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu disebut apa? Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara saya garansi 100%, setiap anak-anak yang hidupnya menghormati dan mengasihi orang tua, masa depannya di tangan Tuhan. Ada tanah yang Tuhan janjikan untuk masa depannya. Tanah itu berbicara apa? Pekerjaan, rumah saudara. Dan luar biasa dan janji Tuhan pasti digenapi. Semua orang-orang yang berhasil, pasti sayang atau enggak uhau sama papa mamanya. Setuju enggak? Masalahnya anak sekarang sama anak dulu, saya anak dulu nih. Yang ini anak sekarang ya. Lebih kurang ajar mana sih anak sekarang sama anak dulu? Langsung cepat ya. Lebih mementingkan diri mana sih anak dulu sama anak sekarang? Zaman saya mana ada handphone. Anak sekarang hobi main handphone. Dipanggil sama orang tua, budeknya minta ketulungan. Sibuk main TikTok lah, goyang-goyang pantat segala macam. Di meja makan, orang lagi ngobrol, main handphone, betul nggak? Pasang status, mulu kerjaannya. Dikasih taunya susah. Anak sekarang tuh susah dikasih tahu loh. Zamannya saya, mana berani saya lawan mama saya. Bisa digantung mama saya saudara. Nanti saya kasih ceritanya ntar ya.
Saya nggak mau ceritakan anak orang ya, saya kasih pengalaman saya. Papa mama saya dulu kan saya pernah cerita ya, papa mama saya kan orang susah. Jadi karena dua-duanya orang susah, pasti dua-duanya kerja. Cara mendidik anak juga beda. Mama saya itu lulusan SMK itu apa ya? SMA lah ya sama ya. Papa saya lulusan SD, cara ngajar juga pasti beda. Saya mau tanya sama saudara semua, siapa yang sering ngajarin waktu kita kecil, kalau ada PR, mama atau papa? Yang lebih galak mama atau papa? Mama. Siapa di sini ibu-ibu kalau ngajar anak galak? Puji Tuhan ya, udah mulai ngaku ya, mulai ngaku. Enggak, nanti saya belain ibu-ibu, entar saya belain. Mama saya kasih tahu lebih galak dari ibu-ibu, saya bilangin aja. Mama saya kalau ngajar anak kayak gini nih. Heh! 1 kali 1 berapa? Kan takut. 2 mah bego lu dihajar saudara. Siapa yang ciptain lagu Indonesia Raya? Bukan saya mah. Anak stres saudara ditekan mulu gitu. Waduh, mama saya kalau ngajar busa saudara. Kalau saya sebutnya udah kayak siluman ular saudara, kayak Wonder Woman gak jelas pokoknya. Gua alak kayak minta ampun. Nanti saya bilang ibu-ibu. Tapi kalau papa saya orangnya suabarnya minta ampun. Tapi terbatas dalam mendidik karena lulusan SD. Kalau nggak ada mama saya, kalau ada PR nih, contohnya lagu-lagu kebangsaan deh waktu itu saya ingat. Ini sih lucu banget nih. Pak, ini saya nggak punya buku panduan. Apa Wan dulu kita kalau SMP itu SD buku panduan lagu daerah itu loh yang panjang. Aduh saya lupa dah. Saking susahnya aja, iya lagu-lagu wajib. Saking susahnya aja nggak punya loh. Ya ampun dulu saya Irwan tau lah, saya sering pinjam ke temen. Udah gitu. Pak, ini ada PR lagu-lagu kebangsaan, Pak. Oh, bisa Bapak lu, sombong dia. Siapa yang ciptaan lagu mengheningkan cipta? Ibu Sud ya kayaknya, nurut begonya kan Ibu Sud. Indonesia Raya sama Ibu Sud juga, katanya Ibu Sud. Kenapa 1 sampai 10 kebanyakan Ibu Sud, saudara. Pulang-pulang nilai saya kusut, saudara. Dulu pernah ulangan agama, Pak di mana Tuhan Yesus lahir? Dia jawab apa? Gue juga gak tahu, kata juga. Lu tulis aja di rumah sakit. Kata, aduh saudara. Bagaimana mungkin saya mengasihi mama yang galaknya luar binasa, papa yang pinternya juga luar binasa saudara. Tapi sebentar, untungnya 2 SMP saya kenal Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak-anak bawa ke gereja. Dengan ada firman Tuhan, kita akan lebih mengenal kasih Tuhan. Kenapa mereka tuh seperti itu? Ternyata saya baru ngerti setelah dewasa. Ternyata mama kita, kalau ada yang kepahitan sama mamanya, papanya nih belajar ya. Bukan mama yang galak kok, bukan mama yang kejam. Karena kondisi yang membuat mereka seperti itu jadi keras. Kenapa? Mama saya keras. Dia didik saya mati-matian supaya anaknya itu pinter. Supaya kesusahan yang dia lalui jangan sampai anaknya lalui. Dia mati-matian walaupun mama saya cari uang seharian, walaupun capek tetap masak buat anak. Betul nggak ibu? Ngajarin walaupun capek ngantuk-ngantuk, itu namanya kasih ibu sepanjang masa saudara. Papa kita mungkin bukan papa yang gampang ngomong I love you, bukan papa yang romantis, papa yang bisa peluk anak. Tapi percaya deh, papa kita udah melakukan terbaik bagiannya untuk berusaha mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya. Nah jadi gini, saya suka ngomong gini, percuma nangis di kuburan kalau orang tua udah mati. Lebih baik bahagiakan mereka sepanjang mereka hidup, amin. Orang tua, tambah kayak anak kecil. Tambah susah dikasih tahu, saya bilang aja, suka pikun, ngomong diulang berkali-kali. Tapi itu namanya orang tua. Kita cintai dia. Orang tua gak butuh uang kita selalu kok. Dia butuh kehadiran kita sebagai seorang anak. Butuh temen ngobrol. Walaupun ngomong diulang-ulang. Lah apa bedanya kita waktu kecil? Nyusahin dia juga sama. Jadi buat saya gini, kalau orang tua kita masih hidup sampai hari ini, cintai mereka. Kasih mereka dengan sikap hidup kita, amin. Ini saya ngomong kayaknya mukanya udah pada dewasa semua ya. Tunggu di anak muda nanti. Soalnya saya lihat ini muka-muka udah menjelang, bukan menjelang akhir, bukan ya. Yang kedua saudara wajib mengasihi mertua. Katakan mertua. Siapa yang punya masalah dengan mertua? Angkat tangan. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, mengasihi mertua sama saja mengasihi orang tua. Beneran. Mertua saudara tuh emang terkenal cerewet, tukang ngatur. Betul nggak? Betul aja ya, betul emang begitulah. Saya juga heran ya, masalah mertua perempuan sama anak menantu perempuan dari zamannya Siti Nurbaya sampai Siti Badriah itu nggak pernah ada habisnya, saya juga heran. Dan saya juga ngalamin, sayang istri saya nggak ikut ya karena lagi ada urusan. Dulu waktu nikah saya 2012 ya, jadi di awal udah ngerti dong mama saya kayak gimana modelnya kan. Saya ini anak pertama,
Jadi kalau anak pertama laki-laki pasti deket sama mamanya, betul nggak? Sebelum nikah, mama itu apa aja, mama mau ke Jepang, mama mau kemana, terserah, saya pasti beliin tiket, saya usahain ada. Kenapa saudara? Karena sepanjang hidup dia tuh cuma ngurusin anak, ini giliran saya balas budi dia gitu, mumpung saya ada uang gitu. Takutnya setelah saya nikah, ada PR baru dong. Dan bener, waktu nikah, tahun 2012 1 September, itu pas mau pemberkatan, jam 4 pagi kan saya bangun, mau persiapan. Mama saya lagi baca Alkitab, kusuk, saya pikir dia nangis kesentuh Tuhan saudara, kebaca firman. Ternyata salah, bukan kesentuh firman, banyak pikiran. Pas ke kamar mandi dipanggil, kan saya dipanggilnya bukan Jason di rumah, tapi Akun. Akun, coba sini loh kata juga. Saya bilang, mama kenapa mama teh nangis? Saya bilang gitu, mama dijamah Tuhan. Bukan katanya. Jadi mama teh kenapa nangis? Aduh gua stres mikirin lu katanya. Loh anak mau kawin kok udah distresin? Aduh lu gak ngerti rumah tangga. Udah nikah belum? Rasain rumah tangga, lu denger nanti ya. Ini udah nikah lagi hamil. Udah nikah belum? Rasain dengerinnya nih. Lu itu gak tahu rumah tangga. Lu harus tahu ya, mama kasih tahu ya. Perempuan itu kalau belum nikah pura-pura baik kayak malaikat. Kalau udah masuk rumah tangga kayak kuntilanak lu katanya. Saya bilang gitu, berarti mama kuntilanak. Gua mah beda katanya. Ngomong sama perempuan tuh kalah pokoknya saudara. Ingatkan baik-baik perkataan ini ya. Kamu juga harus tetap bertahan sebagai perempuan. Jangan pernah mau kalah ya. Aduh mama teh jangan begitu atuh ma. Heti tuh baik mah orangnya. Udahlah gini, pokoknya kalau nikah jangan berubah. Kenapa masa ngomong gini? Ibu-ibu sadar gak sih? Harus ngertiin ya, kan punya anak nanti. Anak setelah meninggalkan rumah, berarti bukan milik saudara lagi loh. Milik pasangannya. Nah banyak orang gak ngerti tentang cerita ini, jadi saya kasih tahu. Istri dan mertua dan orang tua bukan berbicara siapa yang diprioritaskan. Nah sebagai orang tua harus ngerti bahwa anaknya sudah menikah. Nah ini yang terkadang gak ngerti orang tuanya. Jadi yang kasihan itu pihak laki-laki kebanyakan ya. Kenapa kayaknya bapak pengalaman ya pak, bapak ketawanya itu gimana? Oh siap, itu ibu loh orangnya sabar kayaknya. Waduh benar saudara, waktu nikah, tahun pertama, tahun kedua itu kayak neraka saudara beneran. Mama saya datang ke rumah saya di Gading Serpong, pas saya nggak ada, itu sering ada masalah. Istri saya itu kan gak hobi masak, kalau saya hobi masak emang. Dia masak, mama saya datang, mama Heti masak nih, lu masak apa Heti? Kata juga, sayur asin, cumi asin, mie goreng, sambal terasi. Emang gak nyambung sih masakannya saya lihat. Dicobain sayur asinnya, aduh Heti ini makanan asin semua. Anak gue bisa piansui gara-gara lu kata juga. Coba laki-laki yang udah menikah jawab dengan cepat. Kalau istri gak bisa lawan mertua, siapa yang kena? Pengalaman ya, iya. Laki gak tahu apa-apa, pulang ke rumah, saya buka pintu, saya panggil dia, Het, gak ada nyaut lu. Diem, saya naik ke lantai 2, Het, gak ada nyaut juga. Saya buka pintu kamarnya, bener ada seorang perempuan berambut panjang, pakai dasar putih, menghadap kaca. Untung gak ketawa, hihihi, karena jadi gak lucu saudara. Saya pegang pundaknya, Het kenapa dipanggil diem aja, jangan pegang-pegang. Waduh, lu harus tahu kalau lu nikah perempuan ngomong gitu, siap-siaplah pintu neraka buka ya. Saya mikir, ada masalah apa ya? Tadi itu masih zamannya ada BlackBerry kan, BBM apa ya, nggak ngomong apa-apa. Tapi Roh Kudus bicara dengan keras, pasti emak lo ini kata udah. Nih bapak-bapak, ya kaum laki-laki kalau istri lagi ngambek jangan didiemin. Coba dibujukin, amin bapak-bapak? Iya, jangan bodoh amat, jangan. Perempuan itu emang senangnya dibujukin. Saya ini orangnya termasuk edan loh. Saya kalau bujukin, tanya teman saya. Kalau bujukin, kalau dia nggak mau ketawa, saudara nggak mau ngomong, saya buka baju saya pakai baju kayak kemen-kemenan. Saya kuncir-kuncir bos saya. Bikin yang lucu deh supaya nggak stres gitu. Akhirnya saya bujukin, nangis. Perempuan kalau dia nangis pasti curhat semuanya. Kenapa lu? Saya bilang, emak lu tuh Roh Kudus nggak bicara, saudara nggak salah dia. Saya bilang emang kenapa? Tadi mama lu datang, terus gua masak, terus gua masak ke sayur asin, terus masa ngatain makanan gua asin? Saya pengen ngomong sebenarnya, emang makanan lu asin. Terakhir masak Indomie, tapi Royko memasak kok. Gua nggak enak aja, enak nggak saya? Enak. Sampai rasanya aus, tapi kan kadang-kadang bapak-bapak ngerti yang gak enak ya, enak. Pulang ke serba salah ini. Ini mama, ini istri.
Nah bapak-bapak harus pakai hikmat Tuhan ini. Saya bilang, aduh gimana nih ya, akhirnya saya ngomong gini Het, saya sebagai seorang anak dari mama saya minta maaf ya kalau mama mungkin keras sama kamu. Bapak-bapak harus ngerti nih, kalau bapak-bapaknya gak keras, percaya deh, betul gak ibu? Istri-istri itu akan melunak, betul gak ibu? Oh enggak juga ya. Iya, kunci tetap di suaminya loh. Kalian mau paksa baikan ya gak bisa. Emang fungsi laki-laki kan imam, kepala. Jadi harus bertindak, jangan lu sih masak asin-asin, enggak begitu caranya, enggak. Udah, makanan kamu mah paling enak sedunia. Asinnya menyentuh hati dan jiwa, amin napas gua hilang. Baru dia ketawa saudara. Lu mah begitu ya, makanya aku makannya asin-asin kurangin garam. Atuh lu gila banget pakai royco lagi, masak lagi. Itu namanya komunikasi. Ya udah gini. Dia yang punya masalah, dia punya jawaban loh. Ya udah gini. Gua akan coba terus kasih mama lu ya. Bagaimanapun, ini yang punya jawaban dia loh. Kalau gue bisa mengasihi mama gue juga bisa mengasihi mama mertua gue. Karena mama mertua gue sudah melahirkan anak yang hebat gitu juga. Yang mencukupi hidup gue juga. Dia cuma minta satu kuncinya. Kalau gue lagi gak enak sama mama lu, tetap di samping gue, dampingin gue. Dengerin aja, gak perlu jawaban. Simpel. Wah 2 tahun itu persis kayak firman Tuhan. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Mertua menajamkan menantu saudara. Tapi kasih yang tulus tidak pernah sia-sia. Makanya lakukan dengan kasih. Saya sih bersyukur dia hebat loh. Mama saya walaupun ngatur-ngatur kulkas dia cuma iya ma. Gini loh Het, iya ma. Diain aja, jangan disautin. Iya ma. Dia pulang dibalikin lagi saudara. Jangan ribut, mau ngapain ribut? Coba betul gak bapak-bapak? Ngapain diributin? Mertua kita loh udah tua. Mau berapa lama lagi sih umurnya? Kasih waktu yang terbaik. Saya selalu bilang, udah. Dia gak, kalau beda ya kalau tinggal serumah nih. Kalau yang serumah dengan mertua itu PR-nya beda deh. Ya itu harus ngontrak berburu. Jadi lakukan yang terbaik aja. Makanya dilakukan dengan tulus. Mama saya loh 2 tahun akhirnya melunak. Gara-gara apa kejadian waktu di Eropa. Waktu kita jalan-jalan. Istri saya tuh udah saya kasih uang, lu mau beli tas mahal gak apa-apa deh, gue udah kumpulin. Uangnya gak dipakai sama dia, dikasih ke mama saya, udah mama aja yang beli tasnya. Cuman dari perbuatan seperti itulah tiba-tiba mama saya sadar sendiri. Dulu kan curhatnya, Het ya, bini lu tuh begini-gini. Iya mah, paling saya dong, sekarang enggak loh. Kalau dipikir-pikir ya gue terlalu keras ya kata juga. Baik juga lu katanya, bayangin lu. Makanya lakukan dengan kasih, sungguh-sungguh. Mertua kita itu cuman apa? Karena dia didik anaknya dari kecil terlalu sayang. Itu doang. Dia ngerti, kalian tuh bukan mengambil. Dia cuma dipindahkan, cuman kemampuan mertua tuh kebanyakan tidak percaya. Makanya kalau hari ini banyak mertua dan atau punya menantu, kasih kepercayaan mereka untuk merawat anak saudara. Walaupun mungkin tidak seperti Anda, tapi kasih kesempatan. Cara ngomong juga kalau marah sama menantu, jangan ngomong sama menantu, ngomong sama anaknya. Jadi itu tuh pelajaran-pelajaran yang Bapak Ibu harus mengerti. Ini panjang, nanti kalau bahasa kepanjangan nih Pak, nanti next sama aja ya. Jadi kasihilah mertua seperti mau mengasihi mertua. Amin. Ngomong I love you mertua. Tuhan catat ya, Tuhan catat ya. Yang ketiga saudara. Waktu saya berapa lama lagi nih Wan? Jangan bilang lama. 5 menit lagi. Cepet banget ya dah. Kita wajib mengasihi pasangan kita ya. Katakan pasangan. Saudara mengasihi pasangan tuh gampang-gampang susah. Betul gak sih Bapak Ibu? Betul ya? Bu, udah nikah berapa lama Bu sama Pak Gem? 31 tahun ya. Masih suka ribut gak? Masih ya. Puji Tuhan masih ya. Puji Tuhan Bu, itu makin ribut makin romantis biasanya. Bagus ya. Jadi saudara, haleluya. Lah, Ibu tangkap dulu Bu. Gitu Bu, Ibu ini gak romantis ini. Emang Bapak ini kayaknya tukang gombal ya Bu ya, Ibu lebih cuek, kelihatan kok ini gawat ini ya. Jadi saudara, nanti ini panjang nih sesinya, saya salah bahan khotbah, tapi gak apa-apa lah ya, buat pelajaran penting. Bapak Ibu gini, rumah tangga itu semua orang pasti mengalami, semua rumah tangga sama aja masalahnya kok. Tapi saya mau katakan rumah tangga yang bahagia itu bukan rumah tangga yang ada masalah, tapi rumah tangga yang mampu mengatasi namanya masalah. Kalau saya khotbah di Amerika tentang beginian, banyak yang cerai loh. Saya ini termasuk hamba Tuhan yang termasuk berani ngomong, kalau Bapak Ibu cerai, saya gak ngomong gak nikah lagi. Dapatkan pasangan yang terbaik dan belajar dari kesalahan. Supaya apa? Karena daripada mereka berzina gitu.
Tapi ada pendeta lebih gila lagi. Kalau Anda bercerai, gak boleh nikah lagi. Tapi itu semua tergantung dogma gereja. Jadi saya gak mau atur. Saya cuma ngomongin kalau Anda menikah hari ini ya, belajarlah menerima pasangan saudara apa adanya. Dulu saya juga sering ribut. Saya kepengen punya istri, dulu matanya belok, bener gembala. Saya ini gak suka sama cewek sipit loh. Karena mata saya sipit, betul gak? Saya pikir kalau sipit ketemu sipit, takutnya anak saya gak bisa lihat saudara. Dapatnya sipit. Jadi sekarang istri saya tuh suka pakai bulu mata anti badai, melotot-lotot atau apa gitu. Kedua saya kepengen istri jago main piano saudara, karena saya penyanyi rohani gitu. Dapat istri cuma jago pegangin piano aja, nggak bisa dimainin. Ketiga, saya kepengen dapat istri tuh jago bahasa Inggris. Karena saya bego banget bahasa Inggris saya. Saya ngomong tadi malam. Saya ngomong excuse me itu baru bisa 12 tahun terakhir. Dulu nggak bisa I kiss me, susah. Dapat istri 11-12. Kita pernah ke Singapura, itu persis pasangan bego sama bego, terus cocok udah. Datang ke Singapura, pas di depan, imigrasi, head, coba gue testing, what is your name? Udah emang gue bego tuh nama gue katanya. How old are you? Udah itu umur gue. Ya berapa ngomong? Ya 20 lah katanya gitu. Kan sorry ya, orang oncom sama orang oncom ketemu cocok jadi super oncom gitu. What are you doing in the first time in Singapore? Udah holiday, udah pinter. Lu pokoknya di imigrasi jangan ngomong apa-apa ya. Iya. Emang perempuan tuh kepo kadang-kadang. Suka sok akrab. Yang jaga orang India loh. Saya di belakang udah jaga aja nih. Dia bawa tas begini. Hello, good morning sir. Ngomong. Orang India Inggrisnya jelas gak? Gak jelas kan? Hello, good morning ma'am. Hah? Dia bingung. Hah? Saya bilang, kenapa lo ketawa? Gue gak ngerti katanya. Sebelum saya nikah dengan dia, saya dulu punya mantan pacar. Udah punya pacar belum? Oh mantan. Bilangnya single, lu ngomongin mantan single. Dulu saya punya mantan pacar anak orang kaya. Pacaran anak orang kaya pusing, dia sama mama papanya, putus. Pacarnya sama anak gembala. Cocok gak menurut Pak Tanto? Penyanyi rohani sama anak gembala. Cocok dong bisa buka gereja. Tapi pacarnya rada aneh. Enggak semua anak gembala seperti ini ya, enggak semuanya ya. Enggak. Waduh. Saya datang ke gerejanya diundang Natal main piano saudara. Rambutnya kan panjang, main piano gini loh. Wah, waktu dia gibas rambut saudara, hadirat Allah nyata di tengah-tengah jemaat. Saya bilang ini jawaban Tuhan. Nih lu mau dapetin cewek gampang, dapetin hati orang tuanya, lu dapet anaknya pokoknya. Saya pegang hati bapaknya, pacaran sama anaknya. Tapi pacarannya aneh. Semoga bapak ibu gembala gak begini ya. Pacaran dengan orang kan begini, halo sayang apa kabar? Ih kangen lu kok, ini enggak lu? Halo sayang, shalom. Waduh. Udah baca firman Tuhan belum kok pagi ini? Sudah. Ayo kita sharing. Ini mau pacaran mau bergereja sih? Pernah ke mall bareng-bareng ke gereja di Taman Anggrek. Masuk mall dia begini. Siapa nama ya Allah? Aduh. Kenapa jalan sama dia seperti Yesus, saya seperti Yudas, dia gak cocok. Putus. Akhirnya dapat istri saudara sekarang ini. 12 tahun saudara, saya pikir mengenal Hetty sebagai istri yang baik. Ternyata 12 tahun itu belum cukup saudara sebagai sahabat baik. Waktu nikah, dengerin ya, kalau ada lagu nih. Deng, 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 deng. Deng, 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 deng. Itu bukan lagu kebahagiaan, bukan. Itu lagu peperangan sedang dimulai. Percaya sama gua dah. Betul gak Pak? Betul aja ya. Masuk rumah tangga, 12 tahun loh. Ini Hetty gak pernah ngomel-ngomel, masuk rumah tangga hari pertama langsung, aduh kalau taruh sandal pada tempatnya dong, ada pembantu. Kalau pencet odol dari ujung, dan tengah lu jorok banget sih. Pulang pelayanan yang mau tidur, mandi dulu jangan jorok, sudah siapin anak semuanya. Ini kenapa gue ngawinin emak gue juga, wah saudara-saudara. Kalau lagi berantem, dasar bego lu saya bilang gitu. Dijawab juga, udah tahu punya bini bego, lu kawinin juga. Berarti lu lebih. Saudara dengar baik-baik ya, semua rumah tangga sama aja. Ini ingat, catat baik-baik hari ini. Kalau saudara ribut sama pasangan, khususnya perempuan, jangan suka ngomongin suami kemana-mana. Karena perkataanmu ini adalah mahkota suamimu. Sejelek-jeleknya pasangan Anda, itu pilihan Anda. Betul gak ibu-ibu? Jangan bangga, suami gue selingkuh loh pembantu. Ngapain diomongin? Doa sama Tuhan. Cari mentor untuk ngobrol. Itu jauh lebih bijaksana buat saya. Kenapa? Perkataan kita harus baik. Teman saya loh, suaminya selingkuh parah loh. Tapi kalau mau enggak, suami saya baik. Suami saya hebat. Tapi perkataan itu walaupun bertahun-tahun diucapkan, akhirnya suaminya baik. Suaminya kembali pulang. Makanya hati-hati dengan perkataan. Saya juga terus ngatain saya bego apa, saya putuskan loh kutuk itu loh. Sekarang kalau sama istri saudara, dulu kan saya orangnya ini
Mungkin Irwan kenal saya lucu apa. Kalau sama pasangan mah kadang-kadang nggak sabar saudara. Istri saya tuh kalau ketemu orang, orangnya kalem, diem, betul nggak? Udah kayak malaikat. Di rumah kayak kuntilanak, cerewetnya nggak ketulungan. Ngomong dulu, lagi tidur ngeng, aduh gue ngantuk. Karena kebutuhan perempuan itu ngomong. Saya nggak suka banyak ngomong, mau tidur, nggak ketemu. Saya juga egois. Sekarang udah rumah tangga, kalau dia ngomong aja deh, ngeng. Udah beres, udah baru tidur. 2, bapak-bapak nggak boleh pelit sama istri. Amin ibu-ibu. Kenapa bapak-bapak nggak boleh pelit sama istri? Firman Tuhan kan bilang, istri itu disebut sama firman Tuhan loh, pewaris kerajaan loh. Pewaris kerajaan, bukan bapak-bapak. Berarti istri saudara itu bawa berkat. Emang menurut bapak-bapak siapa yang doain saudara? Istri saudara. Kalau udah tua siapa yang nemenin? Ya istrimu itu. Istri itu akan berdoa buat suaminya. Makanya jangan pelit. Percaya boleh taruhan sama saya. Saudara berkati istri saudara. Berkatnya berlimpah. Oh langsung Ibu Gembala. Amin Bu. Enggak lah Pak Tante orangnya royal. Cuman banyak pergumulan sekolah ya Pak ya. Bapak-bapak juga gak boleh kasar sama istri. Kan firman Tuhan bilang jangan berlaku kasar sama istri. Kasar tuh bukan pukul aja loh. Mulut loh. Mulut tuh lebih nyakitin loh. Beneran. Sakit. Mendingan kalau marah lebih baik diem. Tenangin diri. Karena waktu marah banyak kata-kata kasar. Jadi sekarang saya belajar dalam setiap masalah yang kita lalui, kita belajar untuk tenang dulu. Baru kita cari solusinya. Makanya rumah tangga itu bukan cari siapa yang salah. Tapi cari jalan keluarnya. Amin. Waktu saya sangat terbatas. Jadi Bapak Ibu gini, rumah tangga belajarlah berkomunikasi dengan baik. Ibu-ibu juga upgrade. Ibu-ibu jangan marah ya, walaupun udah tambah umur, mungkin juga udah bawa minyak tanah, bawa minyak kayu putih ya, atau minyak telon, upgrade. Perempuan di sana tuh hati-hati, banyak kuntilanak yang bertebaran di mana-mana. Kunci ibu-ibu semakin tua cuma satu, jadilah istri yang baik, pendengar yang baik. Saudara nggak bisa melakukan, mau seberapa kuat sih narik-narikin benang, tapi yang saudara, tetap aja laki-laki itu yang dibutuhkan apa? Kehormatannya, didengerin, dilayan dengan baik. Hal-hal kecil tuh mereka tuh senang dilayani. Ini panjang loh khotbah sebenarnya. Jadi intinya gini deh saudara ya, saya akan tutup ya. Belajarlah berkomunikasi dengan baik. Seringlah bikin mesbah doa bersama suami istri. Karena kekuatan rumah tangga cuma Tuhan saudara. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada yang sanggup melewatinya. Amin. Udah, terakhir saya akan putar sebuah video. Ini tentang kasih yang luar biasa. Putar aja nggak apa-apa, lewat dikit ya Wan ya. Tenang aja, nanti mobil semua akan tercukupi ya. Ayo. Sombong. Ini video tentang kasih Bapak yang luar biasa. Semoga belum pernah nonton ya, ini bagus. Semoga bisa diputar. Seorang Bapak biang bisu dan tuli. Bisa? Iya. Kok masih gelap ya? Oh iya. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้ Saya ingin mempunyai seorang bapak yang seperti bapak yang lain, yang tidak bisu dan tuli. Dia sering dibully sama teman-temannya, mengatakan bapak kamu bodoh. Dia bertengkar dengan teman-temannya, membela bapaknya. พ่อที่เหมือนคนอื่น Bapak yang bisa mendengarkan setiap keluhan saya. Dia jadi anak pemurung, gak mau masuk sekolah. Karena apa? Malu พ่อ saudara. ที่ได้ยินในสิ่งที่หนู Hidupnya อยาก cuma perang mulu. Dia mulai dengan dunia malam, sering pulang malam dan papanya marah. พ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ Di hari ulang tahun anaknya, tiba-tiba anaknya bunuh diri, memotong urat nadinya. Jangan biarkan anak perempuan saya mati. Saya punya uang, saya punya rumah, ambil semuanya. Jangan biarkan anak perempuan saya mati. Nak, makan yang banyak ya, supaya kamu tumbuh lebih baik lagi. Saya punya anak yang baik di sekolah. Dia bangga dengan anaknya karena anaknya ulang tahun. Dia udah persiapkan sebuah kata-kata singkat buat anaknya.
Papa memang lahir bisu dan tuli. Maafkan Papa soal itu. Papa gak bisa bicara seperti Papa yang lain. Tapi kamu harus tahu, Papa sayang sama kamu. Ambil darah saya. Biarkan saya mengambil tempatnya. Mungkin dalam hidup ini tidak ada Bapa yang sempurna, tapi yang adalah Bapa yang memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Yuk semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Saudara, sepertilah kasih Tuhan sama kehidupan kita. Kita yang gak layak. Kita yang gak layak menerima segala sesuatu yang terbaik, tapi Tuhan berikan. Karena mengambil keputusan, Dia berikan hidupnya agar setiap kita disebut orang-orang yang layak dicintai dan dikasihi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam Kau selalu memberi rancangan terbaik, semua karena kasih Tuhan. Oleh karena kasih, mari angkat kedua belah tangan dan terima kasih Tuhan yang baik atas kehidupan kita. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada berhenti. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Mungkin hari ini kami ada yang sedang mengalami rasa pahit. Masa lalu kami dengan orang tua, mungkin dengan pasangan kami, karena perkataan atau sikap. Apapun yang sedang kami lalui dalam hati ini, kami mau belajar, mengambil keputusan untuk mengampuni dan mengasihi tanpa pamrih. Mungkin kami gak mampu, sebab itu Tuhan, kami butuh tangan-Mu, kami butuh firman-Mu, kami butuh kasih-Mu, membuat kami lebih mengerti lagi. Seperti Engkau yang sudah mau mengampuni setiap kesalahan kami, maka biarkan kami juga belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita belajar mengampuni saudara, Engkau sama saja memberikan kesempatan kepada dirimu sendiri untuk memaafkan dirimu. Mungkin kau berkata, aku salah pilih suami, aku salah pilih istri, aku salah lahir di keluarga ini. Belajarlah memaafkan dirimu sendiri, maka engkau bisa mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati gereja ini, jemaat ini, Bapak Ibu dan Ibu Gembala. Biar kasih Tuhan
yang melengkapi, biar kasih Tuhan yang menyertai, biar kasih Tuhan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada buat gereja ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, terima kasih Ko Jason untuk sharingnya yang luar biasa. Saya percaya kehadiran Ko Jason hari ini, baik kita yang sedang ada di onsite tempat ini maupun saudara-saudara kita semua yang mendengar sharing ini kapan dimanapun kita berada melalui virtual. Saudara-saudara, saya percaya ini boleh menjadi rema dalam hidup kita dan kita lakukannya. Kita diberkati betul hari ini dengan firman ini, tetapi kalau nggak dilakukan juga sami mawon ya. Kita harus lakukan itu. Nggak mudah, tetapi ada Tuhan yang akan menolong kita untuk menjadikan jadi lebih mudah. Makasih Ko Jason, makasih juga Ko Billy bersama-sama. Terima kasih juga untuk kenekatannya Ko Jason bergabung bersama panitia Charity Against Marginality dari Kabar Baik. Boleh berikan tepuk tangan juga. Di tengah semua kesibukan beliau, saudara, beliau masih mau memberikan satu tekad yang besar yang juga mau menyebabkan tekad kami juga panitia juga jadi lebih membara. Beliau mau memberikan hati, waktu, ide, tenaganya untuk charity. Ya, saya percaya beliau yang begitu sibuk mau bergerak bersama-sama, masakan kita tidak melakukannya juga. Ya, saya percaya seperti tema kita, hear sound of marching, dan bertindaklah dengan cepat. Kalau itu kita lakukan, maka Allah bilang, aku keluar berperang di depanmu, dan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Ya saudara-saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan biar itu bisa menjadi rema yang terus bersuara. Allah Roh Kudus, Engkau terus mengingatkan kami atas firman-Mu yang Kau tabur hari ini. Tapi kami tidak mau berhenti pada diri kami saja. Kami akan buktikan kepada anak kami, kepada keluarga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman. Kami juga mau dari pernikahan kami boleh memberikan legacy kepada anak-anak kami. Inilah pernikahan yang mau tunduk kepada firman, yang mau tunduk pada apa kata Tuhan, bukan apa kata hati setiap kami masing-masing. Dan kita juga boleh menjadi contoh teladan bagi banyak pasangan yang lain, bagi keluarga besar kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, banyak keluarga dipulihkan. Tuhan, kami juga mau jadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia, Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hatimu. Kami percaya kuasa pemulihan-Mu tercurah atas Indonesia, Tuhan. Engkau pakai Bapak Presiden Joko Widodo dan segenap staf yang ada jadi alat-Mu untuk memulihkan Indonesia. Kata dunia ini adalah tahun politik, tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tetap bekerja atas Indonesia, sehingga damai sejahtera Allah, shalom Allah tetap nyata atas Indonesia, Tuhan. Tuhan, kami bersepakat doa juga untuk gerakan Charity Against Marginality yang sedang dijalankan oleh Yayasan Cahaya Amanat Kabar Baik Ministry berkaitan dengan pencapaian untuk bisa memiliki satu gedung sekolah yang mandiri, sehingga anak-anak kami sudah memiliki keteguhan bahwa mereka sudah memiliki gedung yang pasti bisa mereka pakai untuk kegiatan belajar mengajar. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Dan kami percaya Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 22 tergenapkan kapan? This is the moment. Kami percaya pintu-pintu gerbang Engkau buka. Kekayaan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepada pundi-pundi kabar baik. Dan kami percaya Engkau sendiri yang akan menyemarakan rumah keagungan-Mu
untuk jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Charity Gala Dinner 25 Mei 2023 di Ballroom Hotel Ayana. Kami yakin dan percaya Engkaulah tuan rumahnya. Engkaulah the greatest organizer. Engkau juga yang akan menetapkan orang-orang-Mu, bendahara-bendahara kerajaan Allah, duta-duta kerajaan Allah untuk hadir 25 Mei 2023. Dan kami di sana sama-sama mendengar sound of marching. Dan semua yang hadir saat itu akan bertindak dengan cepat dan akan merebut visi educate the marginal people sebagai salah satu pelaksanaan dari amanat agung Kristus. Pergi jadikan semua bangsa murid, baptis ajar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kami semua Tuhan, baik jemaat gereja kabar baik maupun jemaat dari sekolah kabar baik. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, kuasa pemulihan-Mu terjadi. Atas kami, keluarga kami, semua yang bertalian darah dengan kami, keluarga besar kami. Darah Yesus sucikan, kuduskan. Darah Yesus buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia dalam hidup kami, kemenangan, belas kasihan tercurah atas kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat dalam hidup kami. Darah Yesus patahkan semua siasat si iblis, si jahat dalam nama Yesus. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus bagi kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Amin. Dan kami percaya kalaupun nanti ada persembahan yang kami bawa, sebenarnya itu asalnya daripada-Mu. Yang kami bawa hanya sebagian kecil, tapi satu rindu kami. Terimalah ini sebagai ucapan syukur kami. Terimalah ini sebagai rasa hormat kami untuk semua yang telah, sedang, dan terus Engkau berikan atas kami. Pakai untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama juga adalah menjadi tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada saat ini, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus.